Dia bersahabat, orang ini orang Indonesia. Dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya. Dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang. Karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia sekitar. Laki-laki ini, kami katakan kepadanya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan, memang silsilahnya sudah pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali. Tapi dia menampik dan dia menolak, tidak, bukan saya. Si Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya. Fulan bin Fulan lebih berhak dan dia lebih cocok daripada saya. Syekh Anu lebih bagus daripada saya. Sementara beliau ini pulang ke Indonesia dan beliau mendengarkan ceramah-ceramah saya sudah cukup lama. Akhirnya beliau katakan, sosok yang Ustadz sebutkan itu insya. Dan dia tidak mau disebut Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, itu KW itu. Menjelang sholat subuh beliau keluar untuk dibaiat di antara Multazam dengan makom Nabi Ibrahim, pintu Ka'bah dan makom Nabi Ibrahim. Berapa jumlah mereka yang berbaiat? 313 sampai 315 orang. Nanti apabila di sini sudah berkibar panji hitam dan panji putih, la ilaha Muhammad Rasulullah, itu tanda Islam sudah menang menguasai dunia dan Palestina merdeka. Islam bahkan Dajjal pun mati. Dan disinilah titik pertemuan pasukan antara pasukan Allah dengan pasukan Dajjal. Pasukan Dajjal di sini menguasai Turki dan ini Suriah, pasukan kaum muslimin di titik ini. Tepatnya di masjid inilah nanti terjadi sholat subuh berjamaah di mana imamnya adalah Imam Mahdi. Imamnya Imam Mahdi. Sholatnya sholat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh qomat sudah dikumandangkan untuk sholat berjamaah subuh. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian Muhammad bin Abdullah, keturunan Rasulullah SAW dari Al-Hasan. Wa huwa yusawwu sufufakum, dan imam kalian meluruskan saf salat kalian. Falamma yusawwu sufufakum, tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam, maka turunlah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa turun ikut salat berjamaah di Masjid Sofiah ini. Di masjid ini Bapak Ibu, Masjid Umawi. Kenapa dia namakan Masjid Umawi? Ini dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mendirikan dinasti Umayyah di Suriah. Dan beliau mendirikan masjidnya di sini. Dan ini masjidnya. Di masjid inilah satu-satunya masjid di Damaskus yang punya menara putih. Inilah menara di mana nanti Nabi Isa akan turun ikut sholat berjamaah. Berarti Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Betul Bapak Ibu, Nabi Isa masih hidup? Yakin Bapak Ibu Nabi Isa masih hidup? Ada di mana sekarang Nabi Isa? Ada di Palembang, dekat jembatan Ampera. Nabi Isa ada di sisi Allah. Sedang apa? Sedang tidur. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-55, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa la yamarji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa bin Maryam, inni mutawaffika, aku akan mewafatkan kau. Jadi Nabi Isa diwafatkan Allah. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Berarti hari ini Nabi Isa ada di sisi Allah sedang wafat. Saya bertanya pada Bapak Ibu, apa arti wafat? Meninggal. Betul? Yakin? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal yang bernama Bapak Keadilan di tanah air kita. Telah wafat. Wafat dalam bahasa Arab itu mustarokah. Satu kata banyak arti. Bisa berarti mati, tapi wafat juga bisa berarti tidur. Seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Allah berfirman,
wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jaratum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan di waktu siang. Wafat dalam Al-An'am ayat ke-60 artinya apa? Tidur. An-naum akhul maut wa la yamutu ahlul jannah. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Adik kakak tidur dan kematian itu sama saja. Dan ahli surga tidak akan pernah tidur. Berarti hari ini Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah. Jadi bukan di Sumsel, Bapak Ibu. Apalagi di Palembang. Insya Allah nanti datang ke Palembang. Kita undang Nabi Isa AS. Ada nomor WA-nya di saya. Insya Allah. Ustaz, Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah 2 hari. Berarti baru 2 hari Nabi Isa tidur di sisi Allah. Berubah tidak? Tidak berubah. Insya Allah Nabi Isa akan turun. Di waktu sholat subuh akan dilaksanakan. Dan sudah dikumandangkan iqamah. Sholatnya di masjid ini. Sebelah sana Masjid Sofia. Di Aleppo, di kota ini. Di sinilah nanti Nabi Isa akan bertemu dengan Dajjal. Dan di masjid itulah nanti akan sholat 3 kelompok pasukan terbaik dunia. Mereka wajib masuk surga Firdaus. Nama mereka sudah tertulis di surga Firdaus. 3 pasukan ini. Salah satu dari mereka adalah dari kota Sriwijaya. Dari kota bumi Sriwijaya. Baik. Kalau yang ini gimana, Bu? Mau yang ini apa yang ini? Yang ini saja. Yang ini. Bu, suara saya jelas, Bu? Jelas. Wajah saya jelas, Bu? Makasih. Ibu-ibu benar, biasa. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan kepada saya, Ustadz, kapan Palestina merdeka? Beliau menangis sambil berkaca-kaca. Bertanya kepada saya sambil berkaca-kaca matanya. Kemarin, bukan kemarin, 5 hari yang lalu, foto ini saya simpan kembali. Untuk sebentar. Saya sempat kehilangan momen untuk terus mendapatkan berita terkini dari Gaza, dari Syekh yang satu ini. Tapi nampaknya beliau menghilang. Saya sempat berpikir kalau beliau syahid bersama keluarga. Qadarullah ternyata beliau masih hidup dan belum memberikan berita tentang Gaza. Semerbak meruak di Gaza harum minyak kasturi. Harum mau kasturi. Ini deh. The smell of musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubble, picking up martyrs, smelling the smell of Elvis. Isabim. The smell of musk is all over Gaza. The smell of musk. Jadi harum minyak kasturi itu keluar dari darah-darah para syuhada. Tubuh mereka tidak hancur, padahal sudah tertubur hampir 60 hari. 50, sekian hari. Tapi tubuh mereka masih utuh dan darah mereka luar biasa. Masih berwarna merah. Harumnya minyak kasturi. Nah ini ada kasturinya. Bapak Ibu saya bawa oleh-oleh dari sana, tapi kami kemas dengan kemasan Indonesia. Yang membutuhkan di belakang sana ada kurma, ada peci, dan juga ada madu yang Bapak Ibu butuhkan, silakan untuk persiapan Ramadan ini. Nah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari beliau. Dan ini hampir sama dengan kabar gembira yang datang dari Syekh Gaza yang lain dan dari mimpinya 2 ulama besar dunia.
Ditambah lagi dengan 5 remaja penghafal Quran yang kita temui di Gaza, di Palestina, di Masjidil Aqsa. Di sekitar Masjidil Aqsa. Apa itu? Saya ini mengatakan, Inna ladayya akhun alladhi yatajawaz bimra'atin min Suriah. Wa hadhihi al-mar'ah yara Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu fi manamiha laylatal bariyah. Kullu lalah yabkin, tabkin wa tabkin. Saya punya saudara seorang laki-laki dan beliau menikah dengan seorang wanita dari Suriah. Mereka tinggal di belakang rumah sakit Asopa yang dibombardir Yahudi. Qadarullah mereka selamat. Istrinya yang dari Suriah mimpi setiap malam bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi bertemu Rasulullah adalah benar. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi. Sehingga ditegaskan oleh nas ini, Man ra'ani fi manami faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitan la tashabbuhi wala fil manam. Siapa yang mimpi bertemu dengan aku, kata Rasulullah, maka itulah aku yang sesungguhnya. Setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Artinya mimpi akhwat ini benar. Saat itu Rasulullah SAW berada di Masjidil Aqsa. Kami berkumpul bersama beliau di Masjidil Aqsa. Ini saya perlihatkan Masjidil Aqsa pada Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa, Al-Aqsa itu alun-alun, luasnya 14,4 hektar. Di dalamnya ada 5 masjid besar, 2 di permukaan lantai, yang 3 di bawah lantai. Kalau kita masuk ke Babul Khutbah, masjid besar pertama yang kita temui adalah masjid ini. Ini masjid namanya Dome of the Rock atau Qubatus Sahra. Dinamakan Dome of the Rock karena di dalam masjid ini ada batu Mi'raj sebesar kubah emas ini, yang dinaiki Rasulullah ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Batunya masih ada. Ada pilar yang kalau kita ada lubang yang kalau kita masukkan tangan kita bisa menyentuh batu itu. Dan batu itu lengket. Ketika kita cium, wangi minyak kasturi. Oh, pantas Rasulullah kalau sholat pakai minyak kasturi. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, sholat Tarawih. Karena Rasulullah teringat pada peristiwa Isra Mi'raj. Ini minyak kasturinya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada pesan promosi, ada pesan iklan pariwara. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Nah, istrinya bilang kami berkumpul bersama Rasulullah di Al-Aqsa. Di sini. Rasulullah berada di sini. Ini persis Kubah. Kubah di mana Rasulullah berdiri menjadi imam sholat 1.500 Nabi dan Rasul Bani Israel ketika Isra Mi'raj. Rasulullah berkumpul duduk di tengah-tengah kami. Wa nashku ilaihi ma'asabana minal jurah. Min zulmil yahud. Dan kami curhat sama Rasulullah yang luka kami, Rasulullah. Kami dibombardir oleh Yahudi, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah diam. Malah tersenyum. Kami heran. Loh kok Rasulullah tersenyum menyaksikan kami, mendengar kami. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Sabrun sabrun ya ahlal Gaza. Sabrun sabrun ya ahlal Syam. Qaribun alaikum nusratun minallahi azza wa jalla. Telah dekat pertolongan kalian. Pertolongan Allah untuk kalian, hei Muslim Gaza. Allahu Akbar. Nah, definisi dekat inilah yang perlu kita bahas. Seberapa dekat pertolongan Allah kepada Gaza, Palestina. Karena tidak selamanya Gaza ada dalam pembantaian Yahudi. Artinya ada saat di mana Yahudi akan hancur. Hancurnya pasti. Rasulullah SAW sampai bersabda, La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam, kaum muslimin akan memerangi. Walaupun hatta yahtabi wara syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, takulu syajar wa hajar. Batu dan pohon akan berkata, Ya Muslim, ya Mu'min, ta'al, hada wara yahud uqtulhu. Ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuh dia. Illa gorkot, kecuali pohon gorkot. Fa innaha syajaratul yahud, karena gorkot adalah pohonnya. Ada pohon gorkot di sini?
Nggak ada. Oh iya, ini Palembang ya. Palembang ya, bukan di... Saya perlihatkan pohon gorkot. Setiap kali kami keluar dari Yerusalem, kami suka berhenti di... Kami selalu berhenti di Yerusalem. Kami berhenti di Yerusalem Timur, berhenti di depan pohon gorkot, Bapak Ibu. Ya, ini pohon gorkot ini. So this walk down here, and you can see your houses on top. Your houses on top. Di pohon gorkot, Bapak. Sampai atas, dari sana atas. Ya sampai kita, karena kita sampai ke apa sih di bawah gorkot. Yang paling bawah ini dibikin seperti ini, supaya orang Palestina tidak bisa menembus ke atas. Aslinya seperti di atas. Bapak Ibu bisa menyaksikan orang yang yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Lebih yakin dari umat Islam. Dan lebih dulu mempelajari hadis-hadis Rasulullah ketimbang kita. Terutama hadis akhir zaman. Buktinya, Bapak Ibu bisa saksikan. Tidak ada orang yang mengokupasi wilayah Palestina itu membangun rumah di pinggir jalan. Nggak ada. Kalau Bapak Ibu lihat Yerusalem, itu berbukit-bukit. Nah, mereka bikin rumah di puncak bukit. Seperti dicontoh di sini. Nah, mereka bikin rumah di puncak bukit. Dan rumah mereka berlantai sampai 3 lantai, 4 lantai. Setelah itu mereka menanam pohon-pohon besar dan juga batu-batu besar yang dihubungkan dengan kawat berduri dan ada listriknya. Jika tersengat listrik, mati. Ada beberapa pemuda Palestina yang memaksa masuk dan mati karena memang tersengat listrik di sana. Mereka melakukan ini yakin dengan hadis Rasulullah bahwa hari suatu saat nanti di akhir zaman mereka akan diperangi akibat kejahatan mereka terhadap umat Islam dunia. Mereka yakin itu. Dan mereka baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkot. Jadi pohon gorkot itu di pinggir jalan. Nah, yang berwarna kuning, nah ini pohon gorkot Bapak Ibu. Ini pohon gorkot. Mereka tanam di pinggir jalan. Back gini kami ngewana. Memang kalau orang sembunyi aman loh. Kata Rasulullah, pohon ini yang tidak akan berbicara. Ketika batu takulu syajar wahajar, ketika batu dan pohon berkata, pohon gorkot ini yang diam. Ada orang yang diam aja. Jangan ditanya, lihat aja di belakangnya, pasti ada orang yang bunuh dia. Rasulullah yang penyantun, penuh kasih sayang. Kepada musuh-musuhnya pun Rasulullah mendoakan dan tidak mau membunuh mereka. Tapi khusus untuk Yahudi harus diperangi, harus dimusnahkan. Karena mereka ancaman bagi peradaban manusia. Betul? Yahudi yang memerangi umat Islam. Ashkenazim yang sedang membantai Muslim Gaza. Tidak semua Yahudi benci umat Islam. Banyak Yahudi yang cinta umat Islam. Ya, kita bertemu kalau Bapak Ibu ke Yerusalem, Bapak Ibu akan bertemu dengan Yahudi menyambut kita dengan salam, menyambut kita dengan senyum. Itu Yahudi yang baik hati. Yahudi Pardim. Contohnya bangsa Naturegarda yang pakai jas hitam tebal sampai melebihi lutut. Kemudian juga yang ininya dipanjangkan, pakai topi tinggi, topi hat panjang. Nah itu orang Yahudi Ashkenazi, Yahudi Pardim, baik hati, Naturegarda. Kalau orang Yahudi Ashkenazi mereka pakai pakaian jas, pakaian modern. Itulah mereka yang benci kepada umat Islam, terutama umat Islam Palestina. Kapan mereka akan dihabisi dan diperangi, Bapak Usia? Tadi kata mimpi para ulama sebentar lagi. Pertanyaannya, sebentar laginya kapan? Insya Allah saya kembalikan jawabannya kepada Bapak Ibu sekalian. Jamaah, maunya kapan jamaah? Kita lihat hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah
Yab'asu akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini. Ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'ati sana, 100 tahun sekali, man, seseorang yujaddidu dinaha, yang akan memperbaiki agamanya. Beliau seorang mujadid, seorang reformis, bukan Nabi, bukan Rasul. Karena Nabi dan Rasul sudah selesai sampai Rasulullah SAW. Tapi jihad belum selesai. Pertarungan hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bal tastamir ila nihayatiha. Bahkan bersambung terus sampai babak finalnya. Sekarang babak finalnya, Bapak. 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat. Pertanyaan saya, umat Islam terakhir yang memimpin dunia siapa, Bapak Ibu? Halo? Turki? Utsmani. Terakhir memimpin dunia. 600 tahun lebih memimpin dunia. Pertanyaannya, Turki berakhir kapan? 3 Maret 1924. Tidak tentu dengan hukum hitungan Allah. Allah Maha mengetahui hitungan yang sebenarnya. Namun ciri-cirinya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ciri kemunculan Imam Mahdi. Yang pertama, kembalinya tanah Arab kepada kemunafikan dan kefasikan. La taqumus sa'atu hatta ya'budu ummati fi hadhihi al-jazirah. Di akhir zaman, ma ya'buduhum aba'um. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umatku di akhir zaman akan menyembah dan melakukan apa yang disembah dan dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bapak Ibu, saya melihat sendiri bagaimana Arab hari ini, Bapak Ibu. Nangis saya. Kita bersedih, menangis, bertaubat di hadapan Allah di Masjidil Haram. Begitu keluar, lapar kita. Mata saya terbelalak. McD penuh Pak yang beli. Ngantri orang beli McD. KFC. Pizza Hut. Produk-produk yang tanda petik mendukung Islam. Penuh dibeli di Mekah dan Madinah. Ya Allah, apa mereka tidak tahu dan tidak tahu kewajiban memboikot. Orang Barat berani memboikot. Orang Islam belanja apa? Saya rekam pakai HP saya ini. Nangis saya, ya Allah, ya Rabb. Inilah Islam hari ini. Banyak yang kemarin umroh itu seperti ibadah haji saja Pak, menjelang Ramadan kemarin. Tapi nyaris tidak ada satupun negara yang bisa menyelamatkan Palestina dari kekejaman Islam. Nyaris umat Islam mayoritas di muka bumi. Di sekeliling Palestina ada 350 juta Muslim Arab. 350 juta Muslim Arab. Dan di Palestina tidak lebih dari 15 juta Yahudi. Tapi kok bisa mengalahkan umat Islam ya? Ini PR besar buat umat Islam dunia. Baik Bapak Ibu dimati Allah. Seperti ini gambaran kehidupan Arab di akhir zaman. Pesta Halloween ada nih. Konser musik. Miris merinding saya menyaksikannya Bapak Ibu. Saya tidak bicara tanpa fakta, Bu. صديل الصواعي نشيد اللباء ودعب الرسال طريق حياة بين ابتهالي يبيت الطغاة وكاتيك صوت جميل وصوت ستيس ستيبي طريق بين ابتهام يبنا بيك صوت من صوت يا ستير فدلك ضعفيا. Rasulullah SAW mengatakan, La taqumu sa'atu hatta yuqatila muslimun hatta tuqat innakum satagzuna jaziratul Arab. Innakum satagzuna jaziratul Arab. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab.
Raja-raja Arab yang munafik akan diperangi oleh kaum muslimin. Hatta yaftahu Allah, sehingga Allah memenangkan kalian atas mereka. Summa tafzuna Rum wa yaftahu Allah. Summa tafzuna al-Faras wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia, Majusi, dan Allah akan memenangkan untuk kalian. Summa tafzuna Rum wa yaftahu Allah. Kalian akan memerangi Romawi dan Allah menangkan kalian atas mereka. Summa tafzuna Dajjal, lalu kalian memerangi Dajjal dan Allah memenangkannya untuk kalian. Yang pertama dilakukan Imam Mahdi ketika beliau nanti diutus Allah menjadi Imam Mahdi adalah memerangi kemunafikan Jazirah Arab. Memerangi kemunafikan Jazirah Arab. Kita bisa melihat bagaimana Arab sekarang. Nah, itu tanda yang pertama. Yang kedua, meninggalnya Raja Hijaz. Mata Malikul Hijaz. Yang kedua, tanda Imam Mahdi akan muncul dan sudah ada di tengah-tengah kita. Raja Hijaz meninggal dunia. Aina Hijaz, al-makan tamudu min Makkah ilal Madinah fawal Hijaz. Hijaz adalah tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Itu Hijaz. Berarti Hijaz ini Saudi. Berarti tanda Imam Mahdi akan dibaiat oleh Allah apabila Raja Saudi meninggal dunia. Siapa Raja Saudi yang sekarang, Bapak Ibu? Raja Salman. Ada raja lagi sesudah beliau? Tidak ada. Yang ada putra mahkota saja. Ini Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, raja pertama Saudi Arabia. Beliaulah yang mempersatukan 13 kerajaan di sekitar Mekah dan Madinah. Termasuk Mekah dan Madinah. Nomor 4 Madinah, nomor 11 Mekah. Nah, ini Madinah, ini Mekah. Dipersatukan dalam satu kerajaan besar yang bernama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Kerajaan Saudi Arabia. Beliau mendirikan kerajaan Saudi Arabia ini pada tanggal 23 September 1932. Dan ini adalah silsilah raja-raja Saudi Arabia. Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud punya anak banyak. Nah, ini ada anak dua yang harusnya masih hidup kedua-duanya. Yang pertama Salman bin Abdul Aziz dan adik bungsunya Mukrin bin Abdul Aziz. Kalau beliau masih hidup berarti raja ada tersisa satu lagi, Mukrin bin Abdul Aziz. Qadarullah, beliau meninggal ketika helikopter yang beliau tumpangi ada yang menembak. Ini bulan Mei 2015. Pesawat helikopternya ada yang menembak sehingga beliau jatuh helikopternya dan meledak. Otomatis raja terakhir adalah Raja Salman. Jadi beliau sekarang ini raja terakhir. Sesudah beliau putra mahkota yang kemudian menjadi raja. Beda antara raja dengan putra mahkota. Kalau putra mahkota itu cucu. Kalau raja itu anak. Anak dari pendiri pertama, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud. Nah, Rasulullah SAW bersabda dari Sauban annahu qala, bahwa Sauban berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperan 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Dan jadi nanti Masjidil Haram akan menjadi tempat terjadinya pertumpahan darah. 3 laki-laki ini akan berebut kekuasaan setelah rajanya meninggal, ayah mereka meninggal, raja mereka meninggal. Ya, ada kemungkinan mataf tempat kita tawaf akan banjir darah. Karena Rasulullah sebutkan inda kanzikum, di sisi kanzun kalian, maksudnya Ka'bah. Artinya di mataf tuh. Di Masjidil Haram. Salah satu 3 laki-laki kulhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra khalifah, maksudnya anak raja, putra mahkota, pangeran. Dulu ada 3 pangeran. Yang pertama Mukrim bin Abdul Aziz. Bulan April, 29 April 2015. Helikopter yang ditumpangi jatuh, beliau meninggal. Yang kedua tinggal Muhammad bin Naif sama Muhammad bin Salman. 2017 beliau meninggal dunia. Maka tinggal yang tersisa Muhammad bin Salman. Kita tidak tahu apa sebab meninggal Muhammad bin Naif. Yang jelas sudah lama saya mengamati beliau tidak muncul. Padahal beliau menjadi putra mahkota
atau menjadi Perdana Menteri sejak Raja Fahad memimpin Saudi Arabia. Raja Fahad digantikan adiknya Raja Abdullah, digantikan Raja Salman sekarang. Nah, berarti tinggal Muhammad bin Salman sekarang menjadi Perdana Menteri. Katanya 3 orang, Ustadz. Sekarang tinggal 1. Ternyata muncul lagi 2 yang baru. Al-Walid bin Talal. Nah, ini Al-Walid bin Talal. Ini istrinya. Istrinya berhijab tidak? Itu istrinya. Dan yang ketiga, Khalid bin Farhan. Ini Khalid bin Farhan. Oh, sekarang ada 3 lagi. Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, dan Khalid bin Farhan. 3. Apakah 3 orang laki-laki ini yang Rasul maksudkan? Wallahu a'lam bishawab. Dan raja terakhir sekarang Raja Salman. Raja Salman sudah 90 tahun. Kira-kira berapa lagi usia? Kalau Raja Salman yang menjadi ukurannya, berarti Imam Mahdi sudah ada. Karena beliau nanti dibaiat di usia 40 tahun. Kepala 4. Seperti saya. Tapi bukan saya Imam Mahdi. Jadi kemungkinan besar beliau akan memimpin, sudah ada Imam Mahdi. Baik, betulkah Imam Mahdi sudah ada? Bapak Ibu, kita dengarkan pesan-pesan yang satu ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Hanya saja, kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Madinah. Dia bersahabat, orang ini orang Indonesia, dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya. Dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang. Karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia sekitar. Laki-laki ini, kami katakan kepadanya, kata yang ngirimkan SMS kepada saya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan, memang silsilahnya sudah pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali, tapi dia menampik dan dia menolak, tidak, bukan saya. Ya, bukan saya. Si Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya. Fulan bin Fulan lebih berhak dan dia lebih cocok daripada saya. Syekh Anu lebih bagus daripada saya. Saya hanya punya satu keinginan, katanya. Saya ingin berjihad di negeri Syam. Saya ingin membela saudara saya di negeri Syam. Dan saya ingin pergi ke sana. Saya ingin syahid di dalam Allah. Ini permintaan laki-laki keturunan Rasulullah yang di Madinah itu. Dia pun membujuk saya, katanya, untuk ikut bersamanya ke negeri Syam. Tapi saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Mungkin ladang jihad saya adalah karena ayat saya. Kata laki-laki Indonesia ini. Mereka pun berpisah. Yang keturunan Rasulullah ini pergi ke Syam. Ikut bergabung dengan para pejuang di negeri Syam. Sementara beliau ini pulang ke Indonesia. Dan beliau mendengarkan ceramah-ceramah saya sudah cukup lama. Akhirnya beliau katakan, sosok yang Ustadz sebutkan itu, insya Allah. Jadi orang yang mengenal ciri-ciri Imam Mahdi itu orang Indonesia. Dan dia bersahabat dengan orang keturunan Rasulullah yang ciri-cirinya persis betul. Dan dia tidak mau disebut Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, itu KW itu. Karena ciri yang ori itu nggak ngaku, bahkan dia tidak mau dibayat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, justru beliau menolak. Tidak. Lastu Mahdian ana ihda minal ansar. Saya bukan Imam Mahdi. Saya hanya satu dari orang-orang Ansor saja. Orang Madinah. Maka beliau lari ke Mekah. Ke Madinah. Dikejar ke Madinah. Ketemu di Madinah. Balik lagi ke Mekah. Ya tahawal min Makkah ila Madinah sarasa marat. Dia bulak pergi Makkah Madinah 3 kali, kata Rasulullah. Ketiga kalinya setelah berada di Mekah, orang mau berbaiat, dia mau lari, ditahan oleh malaikat Jibril di tengah malam. Diislahlah oleh malaikat Jibril. Dibuang sifat ragunya, ditanamkan sifat yakinnya, diberikan ilham untuk memimpin dunia. Allah bukakan dia untuk mudah memahami peta geopolitik dunia.
Menjelang sholat subuh beliau keluar untuk dibaiat di antara Multazam dengan makom Nabi Ibrahim. Pintu Ka'bah dan makom Nabi Ibrahim. Berapa jumlah mereka yang berbaiat? 313 sampai 315 orang. Sejumlah pasukan badarnya Rasulullah SAW. Setelah itu maka beliau kemudian memimpin, diperangi, dikirimlah oleh berita pembaiatan itu terdengar sampai ke putra mahkota tadi. Nah, dalam semua hadis saya temukan, yakhruju al-mahdi fi akhiri ummati inda ikhtilafi minan nas wa zalazilah. Umat Imam Mahdi akan keluar, Al-Mahdi akan keluar di fase terakhir umatku ketika banyak perang dan juga banyak perselisihan serta banyak bencana alam. Gempa bumi. Itu ciri Imam Mahdi akan ini. Wa huwa ya'ishu fi nas yaumul araba. Yamlikul araba. Beliau akan memimpin Arab nanti. Jadi Arab nanti ada dalam kepemimpinan Imam Mahdi dan beliau akan memimpin 7 sampai 8. Yakni hajajan 7 sampai 8 kali musim haji. Nah, paling tidak di musim haji beliau dibaiat. Paling tidak. Ya, paling tidak. Jadi kita tunggu musim haji tahun ini. Karena 100 tahun genap itu 2024. Kita tunggu musim haji. Halo? Ketahuan ini dipilih siapa ini. Nah, kemudian beliau akan dikejar oleh satu pasukan dari mana? Dari Syam, dari bumi Suriah. Yaitu utusan kaum Persia. Maka betul kata Rasulullah, setelah memerangi Raja Arab, nanti akan memerangi Persia. Setelah Jazirah Arab dikuasai, Iran akan diperangi. Kenapa? Di Iran inilah terdapat pasukan Dajjal. 70.000 pasukan Dajjal berada di Isfahan, Iran. Kalian akan memerangi Persia. Setelah itu kalian akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Luar biasa. Rasulullah menyebut Persia Bani Kilab. Saking banyaknya harta rampasan yang didapatkan. Baru setelah itu perang melawan Romawi. Nah, ciri-ciri umat Islam akan berperang dengan Romawi. Ada hadis yang menarik Bapak Ibu. Dan ini pernah ditanyakan kepada saya ketika Rusia berperang dengan Ukraina. Saya tersenyum mendengar pertanyaan orang tadi. Ya, pertanyaan saya, beliau nanya kepada saya, Ustadz, saya pernah membaca sebuah hadis. Dan di hadis itu disebutkan bahwa orang Islam akan bersekutu dengan Romawi. Lalu berperang melawan musuh bersama-sama. Dan sekarang Chechnya bergabung dengan Rusia berperang melawan Ukraina. Apa ini yang Rasul maksudkan? Saya tersenyum menjawabnya. Dan saya katakan, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu. Allah maha tahu dengan apa yang akan terjadi. Saya buka kitabnya. Kitab Sunan Ibnu Majah. Jilid keempat. Halaman 200 sekian lah. Lupa lagi saya jilidnya jilid 4 sih. Di dalam kitab tadi Sunan Ibnu Majah ada hadisnya. Innakum satuslihuna Rum sulhan aminan. Sungguh kalian akan berdamai dengan Romawi, membuat perjanjian yang aman dalam keadaan aman. Summa takzuna antum warum aduwa min waraihim. Subhanallah. Kemudian kalian dan Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka. Bukan di belakang kalian kalimatnya. Tapi di belakang mereka. Di belakang Romawi. Fatuslamuna watungsaruna watugnamun. Kalian menang melawan musuh Romawi. Dan kalian mendapatkan kemenangan gelang gemilang dan juga selamat.
selamat sejahtera dan kalian mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Falamma tasafu ditulul, tatkala kalian sampai di padang rumput yang indah, qama rajulun min ahli Nasraniyah, berdiri seorang laki-laki dari ahli Nasrani sambil membawa golabas salib, golabas salib, golabas salib, salib menang, salib menang, salib menang. Marah orang Islam. Seorang laki-laki muslim mendorongnya. Oh, aku juga ikut perang, aku yang menang. Didorong tuh orang Nasrani, orang salib tadi masuk ke jurang mati. Orang Islam yang mendorongnya pun dibunuh. Berkhianatlah Romawi, berkhianat. Mereka berkumpul di atas merebut Turki. Turki hancur nanti. Kemungkinan Turki hancur. Nah, oleh Romawi. Romawi yang berhasil menguasai Turki berjumlah 80 bendera. Hum yastarikuna samanina raya, tahta samanina raya. Walikula rayatin wahidi. Bagi satu bendera ada 12.000 pasukan. Berarti jumlah Romawi 12 dikali 12.000 dikali 80 berapa? 960.000 pasukan, hampir 1 juta. Nah, akan berperang. Menariknya, Bapak Ibu, Romawi yang Rasulullah sebutkan dalam hadis itu adalah bangsa Bizantium yang menjadi pusat Kristen Ortodok. Dan pusat Kristen Ortodoks sekarang adalah Rusia. Dan Rusia bergabung dengan Chechnya merawan musuh Rusia, bukan musuh Chechnya, bukan musuh umat Islam, tapi musuh Rusia. Siapa? Ukraina. Kalimatnya mi waraihim. Hadua mi waraihim. Musuh di belakang mereka. Di belakang Romawi, berarti di belakang Rusia. Subhanallah. Apakah ini yang terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Kita menunggu peristiwa-peristiwa ini. Nah, baik, kemudian apa yang terjadi, Ustaz? Maka kemudian Imam Mahdi bergerak sampai ke Suriah. Sampai ke Suriah. Di Suriah itulah terjadi perangnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, perangnya di masjid ini, Bapak Ibu. Ini masjid tempat terjadinya perang. Pertemuan antara pasukan Allah dengan pasukan Dajjal. Boleh saya berdiri, Bapak Ibu? Mohon maaf, saya. Wa qad uqimatis shalah. Dan sungguh salat sudah dikumandangkan iqamahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah qomat. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian, Al-Mahdi. Lalu Imam Mahdi merapatkan, meluruskan saf salat kalian. Stawu sufufakum tarasu wa tadil. Luruskan dan rapatkan. Falamma yusawu sufufakum, tatkala dia meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam, turunlah Isa bin Maryam. Nah, masjid yang tadi ada di sini, Bapak Ibu, ada di Aleppo. Ini batas Suriah dan Turki. Nah, di sini Turki dikuasai oleh Romawi, 80 bendera, satu bendera 12.000 pasukan. Di sinilah masjid bermenara putih itu. Nah, ini masjid nih. Tatkala Imam Mahdi meluruskan saf salat kalian, maka turunlah Nabi Isa alaihissalam indal manaratil baida, di sisi menara putih. Ini menaranya. Teman-teman saya berhasil naik ke atas, Bapak Ibu. Saya tidak berani naik ke sana. Ya. Hanya satu masjid ini yang punya menara putih di Damaskus. Maka semua ulama ahli hadis yakin ini masjidnya. Turun Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Imam Mahdi? Ta'al ya Nabi Allah sholilana. Mari Imam Mahdi. Mari Nabi Isa, Nabi Allah. Imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Apakah Nabi Isa menjadi imam salat? Tidak. Didorong Imam Mahdi taqaddam. Taqaddam. Amma Nabi salat. Sholilana. Maju ke kamu. Ini salat dikumandangkan untukmu. Hadihi uqimat salat. Fa inni ba'dukum li ba'din umara tukramatu hadhihi ummah. Sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Ini kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Majulah Imam Mahdi. Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Allahu Akbar. Apakah ini membuktikan Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Tapi Rasulullah lebih mulia dari para Nabi dan Rasul yang lain. Siapapun yang memimpin penegakan sunnah Rasul, wajib para Nabi dan Rasul mengikutinya. Quran Surat Ali Imran ayat 81-82. Pelajari, itu jawaban kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam sholat. Ali Imran 818. Selesai sholat berjamaah,
Nabi Isa mengatakan, Iftahil bab, buka pintu masjid ini. Tatkala dibuka pintu masjid ini, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi Isfahan Iran dengan jubah Persia. Kata Rasulullah SAW, harum napasnya Nabi Isa tercium sejauh mata memandang. Dan jika orang kafir mencium napas Nabi Isa, mati seketika. Maka pasukan Yahudi di depan mati itu. Plak, 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 plak. Susahnya mereka tutup itu. Lari-lari. Dikejar sama kaum muslimin. Betapapun mereka bersembunyi di balik dan batu dan pohon berkata, hei muslim mumin, sini di belakangku ada yang bunuh dia. Kecuali apa tadi? Pohon gorkon. Adapun Dajjal, merinding dia. Oh, malaikat mautku sudah ada. Kata Rasulullah SAW, basah kuyup bajunya. Kencing di celana Dajjal dia. Dajjal kencing di celana. Begitu tahu ada Nabi Isa terlihat di dalam masjid. Lari Dajjal ke barat. Dikejar sama Nabi Isa ke barat. Begitu Dajjal lari ke barat, di depan sudah ada Nabi Isa. Hah? Kok kamu udah di depan saya? Kata Dajjal. Lari ke timur. Begitu lihat ke timur, Nabi Isa sudah ada di depan. Kamu mau pergi kemana? Hari ini kamu milik saya, kata Nabi Isa AS. Hari ini kamu milik saya. Dajjal akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari Nabi Isa AS. Dan terdamparlah di pintu Lud. Fi Babi Lud. Lud adalah kota berdampingan dengan 13 mil dari Tel Aviv. Ke arah barat. 13 mil sebelah timur Tel Aviv lah ya. Ke arah barat laut. 13 mil. Di situ Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan pedang. Kalau saya berpikiran dengan tombak, bukan dengan pedang. Nah, Bapak Ibu, menariknya di Lud ada pintu gerbang, ada banyak pintu gerbang. Dan ada satu pintu gerbang yang menarik buat saya. Ini adalah salah satu dari pintu gerbang tadi. Salah satu dari pintu gerbangnya. Apa tulisannya? Andai di pintu gerbang ini Dajjal dibunuh Nabi Isa AS. Selesai masalah lalu. Hancurlah 3 agama besar dunia. Yahudi, Nasrani, Allah Akbar. Baik. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Ada 3 pasukan besar yang tadi saya sebutkan, itu akan menjadi pelaku kebangkitan Islam. Mau saya sebutkan satu-satu? Atau nanti saja kalau saya kesini lagi? Mau saya sebutkan sekarang atau nanti saya kemari lagi? Tapi kok banyak yang muntaber? Mundur tanpa berita. Sudah sepi di belakang sana. Tiga pasukan besar yang akan memimpin kebangkitan Islam, yang nama mereka sudah tertulis di surga Firdaus. Siapa saja mereka? Yang pertama, pasukan dari bumi Syam. Siapa mereka? Pasukan dari bumi Syam. Inilah mereka. Rasulullah SAW bersabda, Satakunu jaddan fil Iraq. Akan ada muncul pasukan perang dari Irak, dari Syam, dan dari Yaman. Ya Rasulullah, jika 3 pasukan tadi muncul di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Fa'alikum bisyam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'inal malaikat basitatu najnihatiha alaiha. Para malaikat menaungkan sayapnya melindungi bumi Syam. Allahu Akbar. Syam, Palestina, dan Suriah. Insyaallah, Izzuddin Al-Qassam salah satunya. Amin. Pasukan yang kedua, para pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Ini hadis. Yakhruju min Khurasan rayatun sud. Akan keluar dari bumi Khurasan rayatun sud, para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'. Tidak ada pasukan yang bisa mengalahkan mereka. Ini dia. Pasukan yang bisa menghentikan mereka. Hatta tunsaba bi Ilya. Sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Ilya. Elia artinya kota Tuhan. Berarti Masjidil Aqsa. Di Yerusalem. Pertanyaannya, siapa pasukan dari bumi Khurasan? Khurasan, jantung kotanya adalah
But Dagestan is in the West Khorasan. The Prophet said, when you see the black flags coming from the direction of Khorasan, who are joining that army has already discarded his parish. They know it. And that's why they immunize as a terrorist. Anyone will support Salah. We will fight to the last drop of blood. walking up LinkedIn. Not on his It is the graveyard for all the superpowers. It is the graveyard for all of the superpower in the world. Betul. Menjadi kuburan bagi negara-negara superpower dunia. Tahun 97, ribuan tentara Rusia mati di Boris Yeltsin malu saat itu. Pimpin oleh 2015 menguji kehebatannya. Keluar Rusia, masuk. Dikira bisa mengalahkan, mengerahkan semua artis Hollywoodnya. Ada Superman, ada Batman, ada Spiderman, ada Avenger, ada Hulk, keluar semuanya. Ada Kapten Amerika. Tapi apa yang terjadi? Semua superhero mati dia. Sehingga muncullah tulisan, Superman is dead. 2015, kehilangan 2.564 pasukannya. Dua negara adidaya terbukti tidak bisa mengalahkan. Allahu Akbar. 2006, saya mendapatkan kiriman. Ini pasukan yang Allah jaga sejak lahir sampai sekarang. Ini di Khorasan. Tidak ada seorang pun dari mereka melainkan hafal Quran 30 juz. Tidak satu pun dari mereka melainkan hafal hadis, ratusan hadis. Allah siapkan mereka seperti ini untuk membuat pertolongan Allah datang tak terhijab. Allahu Akbar. كالقلوب بالقول بارك الذي تلقي بليقم التي عطشت بباطر هداية من تالي سبحان منزله بلينة قدري كي ثوب الهداية وعبرها التبيان ومحمد بنتنا وهي التي عطشت بقطر هداية الثاني يومنا ما أنت للتقصير والزديان. Dua pasukan sudah saya sampaikan. Pertanyaan berikutnya, lalu siapakah pasukan yang terakhir? Pertama pasukan dari Syam, Palestina, Suriah. Yang kedua pasukan dari Khorasan. Yang terakhir dari mana? Dari Palembang. Amin. Yakin dari Palembang? Baik. Pasukan siapa? Pasukan Pak Ade, Pak Ale, atau Opung? Insya Allah. Dari Indonesia. Betulkah Indonesia, Bapak Ibu? Yakin? Baik. Adakah hadis berbicara tentang Indonesia? Baik, kita lihat tadi saya satu ini. Anna Sauban hadasah. Annahu sami'a Rasulullah sama yakul. Inna rabbi zawalil arda. Sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan untukku bumi ini. Hatta ra'aitu masyariqa wa magharibaha. Sehingga aku melihat kekayaan terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain. Allah memberikan dua pusaka kepadaku. Saya garis bawahin. Al-ahmar wal-abyada. Pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati. Saya belugumulku hamaza wal yaminha. Umatku di akhir zaman akan sampai kekuasaannya dari bumi yang Allah bentangkan untukku. Dari timur hingga ke barat dunia. Islam akan kembali menguasai dunia dengan pusaka merah putih tadi. Takbir. Nah, udah saya katakan kan, Palembang pasti kan? Amin. Saya tanyakan hadis ini kepada guru-guru saya. Saya tidak mengatakan ini tentang Indonesia, tidak. Tapi hadis ini ketika saya seminar dengan Profesor Ahmad Mansur, beliau katakan ini hadis yang melatar belakangi para ulama ketika perang kemerdekaan. Para pahlawan ulama Pujang mengatakan robek warna birunya, sisakan merah putihnya. Itu pusaka Rasulullah untuk Nusantara kita. Allahu Akbar. Saya tanya langsung pada guru saya, Bapak. Syahri Al-Abbasi, beliau ketua Rafitul Ulama Palestina. Saya tanya tentang Indonesia dan merah putih pandangan beliau. 2017, saya tanyakan pada Dr. Yusuf Abu Sunan. Ini dosen ilmu hadis, Al-Quds Institution.
Yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Wawidah, Wakil Ketua Rumah Rabitul Ulama Klasin. 2016 Joga Karyan, Yogyakarta, kami tanya mereka tentang Indonesia. Apa jawab mereka? Ala kulli biladin alladina yakbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yahtarkumullah li zari hadadinkum la sa'at. Dari semua negara di muka bumi yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Betulkah Indonesia? Baik, Arab sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat. 610 Masehi sampai 632 Masehi. Dari Madinah, Rasulullah menggenggam dunia. Betul? Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Perang Salib 1187 Masehi. Dari Kairo, Afrika, Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi menggenggam dunia. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. Sultan Turki paling muda 22 tahun menguasai 21 negara. Negara terakhir Konstantinopel, Bizantium. Tercatat 29 Mei 1453 Masehi dari Istanbul, Konstantinopel, dunia digenggam Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Yang belum Allah pilih adalah Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara adalah mimpi para ulama soleh ini. Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani dari Yaman. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahumullah dari Mekah. Dan beberapa hari yang lalu di Gaza, seorang ulama yang masih hidup pun bermimpi. Rasulullah berlari perang ke Gaza. Mereka ikut, tiba-tiba Rasul berhenti dan meneteskan air mata. Kata Rasulullah SAW, "Marhaban ya ummati, marhaban ya junudi, ni'mal ummati antum. Selamat datang umatku, selamat datang pasukanku. Sebaik-baik umatku adalah kalian." Allahu Akbar. Kami bertanya, kata mereka, "Ya Rasulullah, man haula ma'atsar adaduhum." Siapa mereka ya Rasulullah? Banyak sekali jumlah mereka. Apa kata Rasulullah SAW? "Hum ummati, alladzina yuhibbuna al-bishiddah wa ana uhibbuhum bishiddah." Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku. Dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Rasulullah mengatakan itu dalam mimpi mereka. Alladzina yuhibbuna al-bishiddah wa ana uhibbuhum bishiddah. Mereka yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Mereka lah yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa pangkuan umat Islam dunia. Allahu Akbar.